Ternyata nggak disangka-sangka banget. Aku dikasih uang 25 juta hasil penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNA Sutari. Udah lama ya kita nggak bikin sesi tentang kisah keajaiban sholawat. Nah, di video kali ini aku bakal nge-share tentang kisah keajaiban sholawat yang dialami oleh salah satu teman kita. Dan seperti apa kisah selengkapnya, simak terus videonya ya. Kisah kali ini dari Mbak Ita Septiana. Beliau ini nge-DM aku lewat Instagram. Nah, buat teman-teman yang pingin nanya-nanya, yang pingin sharing, yang pingin cerita, itu bisa follow akun baru aku di @dnresutari. Kalau sebelumnya mungkin teman-teman ada yang udah pernah nge-follow @dinapuci13_, terus pertanyaannya belum dijawab, nah bisa tuh nge-DM ulang di akun yang baru tadi, di @dnresutari. Insya Allah kalau di akun yang baru, aku bakal lebih aktif. Karena kalau yang di akun @dinapuci13_ itu aku jarang update, terus juga itu mau aku jadiin akun pribadi aja. Nah, jadi teman-teman di follow ya @dnresutari. Makasih. Oke, aku bacain ya kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kak. Kak, aku pengen ngasih testi nih tentang keajaiban sholawat. Nah, beliau awal-awal nge-DM aku kayak gitu. Terus ini ya kisahnya. Aku adalah seorang ibu 2 orang anak. Dulu aku bekerja, tapi semenjak ibu aku meninggal, aku memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga. Aku terjerat banyak hutang kak. Sebelum aku mengenal sholawat, aku ngerasa hidup aku nggak tenang. Kemudian aku iseng-iseng buka YouTube, terus nemu channelnya kakak. Awalnya aku ragu, masa iya sih? Tapi aku coba buat ngamalinnya. Beneran, hati jadi lebih tenang. Berjalan 1,5 bulan, aku merasa hidup aku jadi lebih baik. Kemudian 3 hari yang lalu, tiba-tiba aku ditelepon sama om aku disuruh ke rumahnya. Aku nggak tahu maksudnya nggak tahu ya kenapa kok disuruh ke sana. Terus dalam perjalanan, aku sholawat aja dalam hati, bismillah aja menjemput rezeki. Sesampainya di sana, ternyata nggak disangka-sangka banget. Aku dikasih uang 25 juta hasil penjualan sawah nenek aku. Padahal aku nggak pernah berpikir sampai ke situ. Aku emang minta sama Allah kalau aku minta diberi rezeki, dan semoga orang yang aku pinjemi uang bisa sabar nunggu sampai aku punya uang untuk membayarnya. Aku bener-bener gak nyangka kalau hasilnya secepat ini. Alhamdulillah banget deh pokoknya. Dari kisah beliau ini, aku bisa mengambil sebuah pola yang kayak gini. Beliau awalnya kerja, kemudian gak kerja. Udah gak kerja, harus terjerat hutang pula. Nah, hal-hal kayak gini kan sering juga nih terjadi dalam hidup kita. Jadi ibaratnya udah jatuh, tertimpa tangga pula. Atau dalam peribahasa bahasa Inggris ada yang istilahnya kayak gini, when it rains, it pours. Gak tahu kenapa kalau kita udah ngerasain hal yang menurut kita buruk, gak tahu kenapa hal-hal buruk lain itu juga terjadi bertubi-tubi. Contohnya kayak itu tadi, udah kehilangan pekerjaan, harus terjerat hutang pula. Kan kadang kita juga sering nih, misalnya udah gak lulus perguruan tinggi negeri, orang tua juga harus kena PHK atau lain sebagainya. Jadi kayak beruntun banget itu kejadian buruk. Sekarang balik ke kitanya sendiri nih. Mau menanggapi kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan itu seperti apa? Nah, kalau Mbak Ita tadi, beliau memilih untuk back to Allah. Turn back to Allah, kembali kepada Allah. Beliau ngamalin sholawat. Ya mungkin awalnya beliau ngerasa kayak, apa bener tuh keajaiban sholawat? Nah, ternyata beliau memilih untuk gak kebanyakan mikir, entah hasilnya seperti apa, beliau lebih memilih untuk eksekusi, lebih memilih untuk memulai aja.
gak kebanyakan mikir. Dan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Beliau tiba-tiba dapat telepon dari omnya dan disuruh ke rumahnya untuk mengambil uang 25 juta rupiah. Bayangin coba, siapa yang bisa ngasih kita rezeki dari arah yang tidak terduga-duga dengan nominal sebesar itu? Kalau bukan karena kuasanya Allah. Ini menarik ya kisahnya, karena kisah Mbak Ita ini tuh mirip-mirip dengan kisah-kisah yang biasanya dicontohin oleh Ustadz Yusuf Mansur. Jadi habis ngamalin sholawat, tiba-tiba ada yang ngetok pintu, ada yang nelpon. Nah, ini Mbak Ita ini salah satu orang yang bisa kita lihat secara nyata gitu, bahwa kejadian-kejadian kayak gitu tuh sangat mungkin banget terjadi dalam hidup kita, karena Allah itu sangat maha kuasa memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Selain itu aku juga nanya nih ke Mbak Ita ini ngamalin sholawat yang bacaannya seperti apa? Nah, dari jawaban beliau itu mengamalin sholawat Jibril setiap habis sholat sebanyak 500 kali. Sholawat Jibril itu yang pendek ya, yang Shallallahu ala Muhammad. Nah, terus ditambah istighfar juga 500 kali. Jadi 500 kali sholawat dan juga 500 kali istighfar setiap habis sholat. Terus beliau juga baca Yasin, Ar-Rahman, Al-Kahfi, dan Al-Waqiah sama Al-Mulk. Terus di sela-sela kesibukan, beliau juga baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya. Dan gak pernah dihitung tuh. Yang di sela-sela kesibukan beliau nggak pernah hitung. Pokoknya baca aja terus Kak, masalah hasil itu urusannya Allah, yang penting yakin aja. Mbak Ita ini udah mulai belajar mengistiqomahkan ngamalin sholawat itu sekitar 1 bulanan. Dan beliau juga bilang bahwa terkadang masih ngerasa malu karena masih belum maksimal gitu apa yang beliau istiqomahkan. Tapi ternyata Allah sudah memberikan jalan yang luar biasa. Yang dialamin oleh Mbak Ita ini termasuk cepet ya. Beliau mulai istiqomah ngamalin sholawat 1 bulanan dan alhamdulillah udah ngerasain keajaibannya sholawat, ngerasain dapat rezeki dari arah yang tidak terduga-duga, dapat jawaban dari permasalahan-permasalahannya beliau. Nah, mungkin kadang kita nih ngerasa kayak gini, kok mereka cepet ya? Sedangkan aku yang udah ngamalin sholawat berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, kok masih belum tuh yang namanya ngalamin keajaibannya sholawat. Belum dapat jawaban atau belum dapat solusi dari masalah yang sedang aku hadapi, atau dapat jawaban dari hajat yang kita minta. Kok bisa ya? Kenapa ya? Kalau udah muncul pikiran kayak gitu, biasanya aku mulai menanamkan ini dalam hati dan pikiran aku, yaitu bahwa Allah has perfect time. Allah itu punya waktu yang sempurna untuk setiap hambanya. Gak akan terlalu cepat, gak akan terlalu lambat. Selalu tepat waktu. Dan mungkin kalau sampai sejauh ini doa-doa kita belum dijawab, masalah-masalah kita masih belum selesai, mungkin Allah itu sedang senang, sedang bahagia mendengarkan suara-suara kita, mendengarkan doa-doa kita. Dan bisa jadi nih, mungkin selama ini tuh kita udah jarang ngobrol sama Allah, jarang curhat sama Allah, jarang merintih, jarang merengek kepada Allah. Jadi Allah tuh rindu sama suaranya kita. Jadi buat teman-teman yang mungkin sampai detik ini belum ngerasain keajaibannya sholawat, belum mendapatkan jawaban dari doa-doa teman-teman semua, please enjoy the process. Nikmatin aja prosesnya, nikmatin aja perjalanannya. Ini juga pengingat buat diri aku sendiri, karena masih ada satu hajat yang sampai detik ini belum dikasih jawaban nih sama Allah. Tapi insya Allah aku yakin kalau kita nggak berhenti, kalau kita tetap terus ngelanjutin perjalanan, insya Allah suatu saat kita bakal nyampe. Karena kalau kita berhenti, nah itulah kita nggak akan nyampe. Kita udah gagal kalau kita berhenti. Jadi ya udah, nikmatin aja prosesnya, nikmatin aja perjalanannya. Toh sholawatan itu gratis. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan terima kasih buat Mbak Ita yang udah share tentang kisahnya. Semoga
Mbak Ita semakin dilimpahkan rezeki, selalu diberi kesehatan, keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.